Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Sobat Diet Pintar semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Diet Pintar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sedang hangat di dunia perkuliahan, di mana topik yang bakal kita bahas adalah ribuan mahasiswa jadi korban eksploitasi kerja berkedok magang kampus jasa MBKM. Nah, teman-teman semuanya, siapa sih yang nggak tahu tentang MBKM? Semua orang atau semua mahasiswa pastinya ingin mengikuti MBKM karena benefit yang didapatkan sangat banyak tuh, mulai dari tunjangan, benefit pengalaman, sertifikasi, dan lain sebagainya yang bisa mendukung teman-teman mahasiswa masuk ke dunia kerja. Nah, ada berita terbaru yang menggemparkan dunia MBKM, di mana terdapat sekitar 30 lebih kampus di universitas yang ada di Indonesia mengalami penipuan terhadap MBKM. Di mana di sini diceritakan bahwa mahasiswa-mahasiswi yang ada dari Indo menjadi bahan eksploitasi yang akan menjadi tenaga kerja di Jerman. Di sini bisa dilihat bahwa dari data yang kita dapatkan dari Kompas, ceritanya mahasiswa-mahasiswi ini awalnya diajak magang sama dua perusahaan besar yang ada di Jerman, yaitu PT CF Gen dan juga PT SHB, di mana lewat program MBKM ini mereka diajak dan diiming-imingi untuk mendapatkan konversi SKS sebesar 24, dan semua itu tapi ternyata cuman bohong belaka. Setelah ditelusuri lebih dalam, mereka malah dipekerjakan buat kerja fisik dan paruh waktu di musim libur yang ada di Jerman. Bayarnya juga nggak main-main. Ada yang mengeluarkan biaya sampai 30 bahkan sampai 50 juta per orangnya, yang ternyata nantinya biaya tersebut harus dibayar kembali ketika mereka mendapat gaji tiap bulan pada saat waktu bekerja di Jerman. Nah, diiming-iming kasus terkait dengan MBKM, sebagai mahasiswa pastinya kita harus pintar untuk memilih tempat kita untuk magang atau bekerja praktik. Di sini ada beberapa tips dan trik yang bisa diberikan oleh Diet Pintar bagi teman-teman mahasiswa sekalian untuk menghindari penipuan magang yang terjadi seperti kasus sebelumnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan riset mendalam. Lakukan riset mendalam adalah dengan mencari informasi terkait dengan perusahaan yang ditawarkan, benefitnya apa, peraturannya seperti apa, bahkan sistem magangnya juga harus kita ketahui, supaya nantinya ketika teman-teman masuk ke perusahaan tersebut, teman-teman udah bisa belajar dan beradaptasi lebih lanjut, dan juga mencegah terjadinya penipuan secara belaka. Yang kedua adalah perhatikan kesesuaian program dengan bidang studi. Seperti kasus yang sebelumnya, di mana mereka yang awalnya memiliki jurusan yang tidak relevan, contohnya mungkin jurusan kedokteran dan jurusan ilmu-ilmu eksakta, tapi sampai di sana mereka disuruh kerja fisik. Nah, maka dari itu penting nih bagi kita, teman-teman mahasiswa semuanya, untuk bisa melihat kira-kira apakah tempat magang kita itu bisa menyediakan atau memfasilitasi tempat kerja yang sesuai dengan bidang profesi kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada validasi program dan perguruan tinggi, di mana dengan harapan adanya kerjasama dari perguruan tinggi dan tempat magang itu akan menghindari resiko terjadinya penipuan dan juga resiko terjadinya pekerjaan paksa yang dilakukan oleh pihak luar kampus. Nah, dengan adanya validasi tersebut nantinya akan membantu teman-teman mahasiswa dalam mengurus berkas dan juga mengurus bahan administrasi, sehingga keamanan teman-teman juga sudah menjadi tanggung jawab dari kampus itu sendiri. Sebagai bagian penutup dari cerita ini merupakan suatu momentum bagi kita sebagai mahasiswa untuk menjadi pengingat bahwa pentingnya untuk waspada dan juga jangan langsung tergiur sama tawaran magang yang menggiurkan, mulai dari gajinya benefit puluhan juta, konversi SKS sampai IPK-nya 4, bahkan mungkin bisa mendapat pekerjaan langsung dari perusahaannya. Kita harus tetap konsisten dan juga harus tetap menggali lebih dalam terkait dengan tempat magang yang kita cari. Pastiin kita teliti banget sebelum ambil keputusan, dan semoga kasus kayak gini membuat kita menjadi lebih aware lagi dan nggak mudah kejebak. Mungkin sekian dari tim Diet Pintar. Ikuti terus, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya nanti kita bisa mendengarkan lebih lanjut terkait dengan berita-berita ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.